Oke, baik. Kita akan belajar. Ya. Oke. Overview cost of capital, ya, determining the firm's capital structure with estimating the cost of individual sources of capital. Ya, summing up calculating the firm's BSCC, ya. Estimating project cost of capital, flotation cost. Nanti jangan lupa nanti ada flotation cost yang itu harus diperhitungkan, ya. Flotation cost itu kadang nggak dihitung, yang sekiranya nanti dihitung-hitungan untung, ternyata setelah diperhitungkan dengan flotation cost ternyata nggak untung. Memahami konsep yang mendasari keseluruhan cost of capital perusahaan dan tujuan penghitungannya, mengevaluasi struktur modal perusahaan dan menentukan kepentingan relatif bobot tiap sumber pendanaan, menghitung cost of debt setelah pajak, saham preferen dan saham biasa, menghitung rata-rata tertimbang cost of capital, ya, diskusikan pro dan kontra penggunaan multiple divisi, tingkat diskonto, risk yang telah disesuaikan, jelaskan cost of capital divisi sebagai alternatif yang ada bagi perusahaan dengan multiple divisi, menyesuaikan NPV bagi biaya penerbitan sekuritas baru pada saat menganalisis peluang investasi baru. Komplit di sini 5 prinsip keuangan digunakan di sini. WACC, weighted average cost of capital. Rata-rata tertimbang ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Jadi kalau ekspektasi imbalan itu dari sisi pemberi kredit atau investor, ya. Nah, ini kalau dari sisi pemilik perusahaan yaitu cost. Cost-nya berapa sih? Nah, cost-nya itu biayanya. Nah, biaya itu kan untuk memberikan imbalan kepada yang pemberi dana, peminjam ya, apa pemberi pinjaman maksudnya. BACC berkaitan dengan tingkat imbalan yang diberikan oleh pihak peminjam dan investor serta untuk menghitung pendanaan campuran mix of financing tertentu. Tingkat risiko perusahaan mempengaruhi WACC. Tingkat ekspektasi imbalan dari sekuritas akan semakin tinggi bila perusahaan lebih beresiko. Nah, ini jelas ya. Kita tentunya mau berinvestasi, meminjamkan dana atau membeli saham perusahaan, suatu perusahaan. Ya. Kalau perusahaannya lebih beresiko, ya, tingkat kegagalannya lebih tinggi, tingkat default-nya lebih tinggi, tingkat kebangkrutannya lebih tinggi. Tentunya kita ingin gimmick yang lebih menarik, iming-iming yang lebih menarik, ya, yang itu tercermin dari imbalan yang kita harapkan, required rate of return-nya yang harusnya lebih besar daripada produk-produk sejenis, ya, daripada perusahaan sejenis yang resikonya lebih rendah daripada sekuritas-sekuritas ataupun instrumen keuangan, ya, produk-produk keuangan lainnya yang resikonya lebih rendah atau malah nggak beresiko, misalkan ori, sukuk itu kan nggak beresiko, harusnya lebih tinggi, jelas lebih tinggi ya, di atas risk free rate tentunya. Risiko akan mempengaruhi bagaimana perusahaan memilih pendanaan, yaitu proporsi antara utang dan ekuitas. Nah, apakah dia nanti memilih utang atau ekuitas? Nah, sebenarnya yang ini ya proporsi antara utang dan ekuitas ini nanti dibahas di bab selanjutnya di capital structure, ya. Jadi bisa kelihatan nanti ininya. Ya, memilih utang, diperbanyak utangnya atau ekuitasnya. Nah, kalau utang nanti kan dapat keuntungan, ya misalkan utang dapat keuntungan dari apa, tax deductible, ya, pengurangan pajak. Nah tapi kalau utang, ya, kalau utang itu ini ya, ketika tadi ekonomi jeblok kayak gini, waduh tambah hancur. Ya. Oke, WACC digunakan untuk menilai keseluruhan perusahaan, menentukan tarif diskon proyek investasi, ya, merupakan tarif yang tepat untuk digunakan mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya. WACC kita itu 20%. Dari return yang kita dapatkan ini kok 19%. Waduh, apa ini? Ya. Atau
WACC kita 15%, return kita 17%. Perusahaan lain yang mungkin WACC-nya mirip-mirip dengan kita, kok bisa mendapatkan return 20%? Apa yang tidak efisien dari kita? Untuk evaluasi kinerja perusahaan. Nah, ini ya, weighted average cost of capital, after tax cost of debt, after tax. Ya, jadi cost of debt setelah pajak. Ya. Lebih kecil atau lebih besar daripada tingkat bunga yang ini ya, yang dijanjikan kepada kreditur. Lebih tinggi apa lebih rendah after tax cost of debt ini? Tentunya lebih rendah ya. Kan sebenarnya dia bayarnya misalkan 10.000 berdasarkan bunganya ya, tapi karena ini pembayaran bunga itu diperhitungkan sebagai pengurang pajak, maka dia sebenarnya nggak bayar 10.000 itu, kurang dari itu ya. Dikali proportion of capital raised by debt ya, jadi proporsi debt-nya berapa ya, plus cost of common stock kali proporsi capital raised by common stock. Kalau ada preferred stock ya juga cost of preferred stock kali proporsi preferred stock. Namanya aja weighted ya, rata-rata tertimbang ya. Bobot rata-rata tertimbang. Nah ini. Debt misalkan 0, berapa? 3. Preferred stock 0,2, common equity 0,5 misalkan. Nah, ini dilambangkan dengan KD ya. Cost of debt. 1 main T ya. T ini tax ya, tax rate-nya. After tax ini ya. Proporsi debt, proporsi preferred stock, proporsi common stock. Jadi WACC. Rata-rata tertimbangnya. Mengestimasi WACC perusahaan, langkahnya tentukan struktur modal perusahaan dengan menentukan bobot masing-masing sumber modal. Ya, utang berapa, preferred stock-nya berapa, ya, common stock-nya berapa persen, ya, tertimbangnya, bobotnya. Estimasi biaya opportunity masing-masing sumber pendanaan. Ya, biaya ini sama dengan tingkat imbalan yang diinginkan oleh investor. Ya, cost of debt-nya berapa? Ya, interest-nya biasanya berapa, biaya pinjamannya itu berapa. Ya. Kemudian cost of common stock, ya tingkat required rate of return yang dikendaki oleh investor. Kemarin kita bisa pakai ini ya, CAPM, ya bisa pakai CAPM contohnya ya untuk menghitung required rate of return suatu aset. Hitung rata-rata tertimbang dari biaya masing-masing ya. Tadi sudah pertama menentukan struktur modalnya, kedua ya estimasi opportunity masing-masing sumber pendanaan itu tercermin dari tingkat imbalan yang diinginkan oleh investor, ya baru dihitung rata-rata tertimbang dari masing-masing sumber pendanaan. Menentukan bobot struktur modal perusahaan. Bobot didasarkan pada sumber pendanaan berikut: utang jangka pendek, jangka panjang, saham preference, saham biasa, ya. Kewajiban seperti account payable tidak dimasukkan sebagai struktur modal. Secara teori, ya, nilai pasar lebih disukai untuk semua jenis sekuritas, namun demikian tidak semua nilai pasar sekuritas tersedia. Ya, seperti halnya kalau obligasi itu ya kadang nilai pasarnya nggak ada, atau utang ya ini dia pakainya nilai buku. Kalau saham ya itu pakai nilai pasar, market value. Oke, ini coba ini dihitung. Setelah menyelesaikan estimasi terhadap WACC, Templeton CFO memutuskan untuk mengkaji lebih jauh kemungkinan penambahan utang berbiaya rendah ke dalam struktur modal. Dengan dibantu oleh bank investasi, CFO memahami bahwa Templeton dapat menekan penggunaan utangnya ke angka 37,5% dari struktur utang modal perusahaan ya, dengan cara menerbitkan tambahan utang dan membatalkan pembelian kembali saham preferred. Hal ini dapat dilakukan tanpa meningkatkan biaya peminjaman, cost of borrowing,
atau permintaan atas tingkat imbalan yang diharapkan oleh pemegang saham biasa. Berapakah estimasi BACC Templeton berdasarkan skema struktur modal yang baru tersebut? Ini sepertinya ada kasusnya di halaman berapa ini? Oh ini, coba lihat. Coba lihat halaman 483. 483. Sudah dilihat 483? Sudah, Pak. Di sini dilihat struktur modalnya ya terdiri dari debt 100 juta, preferred stock 50 juta, common stock 250 juta. Jadinya berapa itu? 300, 400 juta. Ya, berarti debt-nya berapa? Proporsinya ya 0,25. Preferred stock 50 dibagi 400 0,125, common stock 0,625. Totalnya tentunya 1 ya weighted-nya ya. Oke. Di sini kemudian cost of debt-nya it will have to pay lenders 8%. Jadi dia membayar 8% ya bunganya interest untuk debt-nya itu. 25% tax rate ya. Tentunya the after tax cost of borrowing would only be 8% ya, 8% dikali 1 min 0,25. Jadi 6%. Ya. After tax cost of debt-nya 6%. Preferred stock holder ya karena ini demand 10%. Jadi ini preferred stock ya KPS ya. 10%, kemudian common stock holder menginginkan 15%. Oke. Oke, 6%, 10 dan 15 ya. Oke, ya tinggal dikali-kali aja ya tertimbangnya itu. Jadinya berapa itu BACC-nya? 12,125%. Jadi lebih kecil ya dari common stock ya karena dia ada dari apa itu tadi di rata-rata tertimbang dengan cost of debt. Cost of debt-nya kan cuma 6% ya tadi dan itu 0,25%-nya ya. Nah, ini soal di slide ini itu yang step 5 ini ya, mencoba ini ya. Jadi ini itu debt-nya ya, debt-nya itu diperbesar menjadi 37,5%. Ya, kalau tadi kan debt-nya cuma 0,25%. Nah, sekarang 37,5%. Berarti 0,375. Ya. Di sisi lain, ya preferred stock-nya 0 di sini. Ya. Preferred stock-nya 0. Oke. Dan common stock-nya tetap 62,5%. Dihitung, coba berapa hasilnya? Benar nggak 11,625% di ACC-nya? Berarti tinggal debt dan common stock struktur modalnya. Betul ya? 11,625. Udah dicoba? Betul, Pak. Oke. Oke, ini masih sederhana ya. Apa ya sisinya. Jadi biasanya yang agak kompleks nanti di capital structure nanti di bab berikutnya ya. Oke.
Jadi turun ya ketika dia memperbesar ininya apa porsi debt-nya turun ya dari 12,125 menjadi 11,625. Mengestimasi biaya sumber modal individu. Biaya utang adalah tingkat imbalan yang diminta oleh peminjam saat mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Ya. Biaya utang. Jadi kalau kita nyebut biaya utang itu berarti dari sisi siapa? Dari sisi perusahaan atau yang minjam, ya, perusahaan atau yang minjam. Ya. Kita mengestimasi tingkat imbalan yang diharapkan oleh pasar atas utang perusahaan dengan menggunakan yield to maturity-nya dan bukan tingkat bunganya. Ya. Ini contoh, berapa nilai YTM, yield to maturity, suatu utang yang memiliki nilai nominal 1.000, tingkat bunga kupon 5%, jatuh tempo 10 tahun, dan saat ini diperdagangkan sebesar 900. Berapa cost of debt-nya jika tarif pajaknya 30%? Coba dihitung.
Oke, berapa hasilnya? YTM-nya berapa YTM-nya? Atau ada yang mau share screen jawabannya? Jadi Saya mungkin Pak. Siapa ini? Andika Bayu Pak. Andika. Oke, silakan. Mau share screen ya, Andika? Kalau share screen saya stop ini. Iya Pak. Oke. Silakan. Apakah sudah terlihat teman-teman kan Pak Sony? Oke, sudah. Ya. Jadi saya menggunakan cheat sheet dari angkatan failure 2029 Pak. Apa? Cheat sheet dari teman-teman penilai angkatan 29. Oh, ada cheat sheet-nya kayak Iya gini ya. Pak. Iya. Oke. Baik. Jadi tadi kan untuk nilai nominal dari debt ya tadi Pak. Ya. Itu 1000 dolar. Kemudian untuk tingkat bunga kuponnya 5%, Ya. tahunnya 10 tahun, kemudian harga pasarnya 900. Kemudian ini sudah saya masukkan dan YTM-nya ketemu di angka 6,383%. Kemudian untuk 6,383%. Oke. cost of debt-nya setelah pajak yaitu 4,468 dari rumus YTM tadi dikali dengan 1 min tingkat pajaknya yaitu 30%. Oke. Ketemu 4,468. 4,468. Oke. Baik, jadi masih lebih rendah dari kupon, ya, masih lebih rendah dari kupon ternyata, ya. Jadi ya lumayan menguntungkan ya dengan berhutang ya. Ini semacam obligasinya ini dijual pada harga apa? Diskon apa premium kayak gini nih? Diskon, Pak. Diskon bener ya, dia karena market value kurang dari par value. Otomatis YTM-nya tentunya lebih besar daripada kuponnya ya. Nah, cost of debt-nya itu ya YTM-nya itu yang benar-benar yang di ini apa yang menjadi ada krediturnya. Kenapa dia bisa lebih besar dari kupon? Karena dia dijual lebih murah daripada nominalnya. Ya, iming-imingnya lebih gede biar laku. Ya, kalau nggak kayak gitu, biasanya yang perusahaan-perusahaan kayak gini kan biasanya perusahaan yang mungkin resikonya lebih besar. Kalau perusahaan-perusahaan yang resikonya lebih rendah, perusahaan gede, bonafit, ya, kuponnya kecil pun dan dijual di harga premium, ya, itu masih laku, masih pada berebut karena track record-nya yang bagus. Ya kalau kayak gini kan belum tentu dia ya yang meminjam dana, yang meminjami itu ya krediturnya itu benar-benar sampai dapat 6,383%. Ya. Mungkin dia jauh berkurang dari itu kalau obligasinya misalkan default gagal bayar. Nah, di sisi ini kan YTM, yield to maturity, ya itu kan dari sisi siapa krediturnya dapat segitu. Ya. Nah kalau dari sisi debiturnya dia sebenarnya nggak mengeluarkan sebesar 6,383% itu, tapi dia cuma mengeluarkan 4,468 karena dapat keuntungan tax deductible. Oke, terima kasih. Siapa? Andika Bayu ya. Baik. Oke, ya. Coba kita lanjut. Ini jam berapa ini ya? Oke.
Kita sampai jam berapa? Setengah 5 atau sampai jam 6 atau sampai jam 4:30 ya kita ya. Iya, Pak. Iya. Saya itu jarang ngajar sore kayak gini kalau nggak kepepet ya. Dulu dapat jadwal tetap sore itu satu kelas, saya minta untuk dirubah jadi pagi, ganti hari nggak apa-apa. Ya, karena itu sih tantangannya kan kayak gini nih. Kalian ngantuk nggak sih kalau sore kayak gini? Ngantuk nggak? Atau kita butuh intermezzo dulu? Intermezzo saya video paling. Saya tanya video aja. Hah? Ya, oke. Saya itu biasanya muter. Saya tuh ngajar kewarganegaraan juga ya, kewarganegaraan Pancasila. Jadi saya sering muter Indonesia gitu. Indonesia, ada sesi Indonesia lebih luas kalau di kelas saya. Oke, saya ada video salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Pajak di Sulawesi Tengah. Ada KP2KP. KP2KP ini berlokasi di kota Bungku. Tahu Bungku? Atau baru dengar sekarang? Baru dengar. Bukan Bangka ya. Bukan Bingke. Bukan. Bungku. Lucu ya, unik namanya. Ya, itu ibu kota Kabupaten Morowali ya. Kalau kata Morowali mungkin kalian pernah dengar di berita gitu ya. Nah, oke, coba kita lihat saja Bungku. Nah, semoga masih ada videonya ya. Oh, bukan ini. Bentar. Oh, malah bangga ya. Sebentar, Bungku aja nih. Mana ya kemarin ya? Saya kok ini. Bungku adalah sebuah kota di pesisir pantai tenggara Provinsi Sulawesi Tengah. Berjarak kurang lebih 311 km dari kota Poso dan dapat ditempuh selama 10 jam melalui jalur darat. Kondisi jalan yang ditempuh sebagian besar berkelok dan berkondisi buruk karena masih dalam tahap perbaikan. Walau demikian, jalan ini menyajikan pemandangan alam khas Pulau Sulawesi yang indah luar biasa.
Sebagai kota pelabuhan, kehidupan masyarakat di Kota Bungku didominasi oleh nelayan, pedagang, dan pegawai negeri sipil. KP2KP Bungku terletak di Desa IP, Kecamatan Bungku Tengah. Memiliki wilayah kerja yang meliputi 2 kabupaten, yaitu Morowali dan Morowali Utara, dengan luas kurang lebih 32.751 km persegi. Kedua kabupaten tersebut memiliki potensi berlimpah, yaitu hasil pertambangan nikel. Di sini, pada tanggal 29 Mei 2015, telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, pabrik smelter tahap pertama terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai investasi kurang lebih 78 triliun rupiah dan akan menyerap 80.000 tenaga kerja. Perkebunan dan pabrik kelapa sawit ini merupakan salah satu sektor pertanian dan industri andalan Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Disinilah berlokasi perkebunan kelapa sawit pertama di Sulawesi Tengah. Sebagai instansi vertikal yang melayani dan memberikan konsultasi kepada wajib pajak, KP2KP Bungku memiliki fasilitas yang cukup memadai dalam menunjang tugas dan fungsi instansi. Oke, itu sekilas Bungku ya di Sulawesi Tengah bagian tenggara, berbatasan dengan kalau ke selatan lagi ke Sulawesi Tenggara, timurnya itu Maluku Utara. Ya. Tadi kalau kalian lihat sekitar 300 kilo dari Poso ke arah tenggara, perjalanan darat berliku-liku, tidak hanya berliku ya, jalannya ini apa? Kurang bagus ya. Tadi video pertama tadi kan di dalam mobil goyang-goyang gini ya. Coba dikocok terus panjang perjalanan 10 jam kayak gitu. Tadi ada jalan yang mulus juga tadi ya, yang baru itu mungkin. Nah, itulah Indonesia ya, luasnya seperti itu. Ya, sumber dayanya luar biasa ya. Kalau di sana mata pencaharian warganya tadi sebagian besar nelayan, pedagang, dan pegawai negeri ternyata. Pegawai negeri banyak di sana. Ya, salah satu mungkin teman kalian di sana ya. Oke, tapi kalau kalian penilai sepertinya nggak akan di KP2KP ya. Ya minimal itu kalau penilai itu kan jarang ya. Mungkin di Kanwil atau di KPP yang gede gitu. Di sana perekonomiannya, ya penopang perekonomiannya yang gede pertambangan. Ya perkebunan lagi sawit, pertambangan. Ada smelter dibangun di situ. Luar biasa, smelter itu butuh dana pembangunan yang luar biasa. Tadi 78 triliun gitu ya. Tadi smelter apa itu? Untuk apa itu? Memurnikan apa itu?
menurut Undang-Undang Minerba yang baru, ya, perusahaan-perusahaan tambang logam itu diwajibkan untuk memiliki smelter di Indonesia agar Indonesia dapat inilah nilai tambahnya, tidak tanah mentah-mentah itu diekspor ke luar negeri baru dimurnikan di luar negeri, di smelter di luar negeri. Freeport, Newmont, ya selama ini puluhan tahun mereka mengirim tanah mentah-mentah itu gunung, ya itu dikirim ke luar negeri ya. Yang sekarang Grasberg itu gunung jadi danau sedalam itu, ya berapa puluh tahun itu dikapalkan tanah itu ke luar negeri. Nah, jangan sampai kita ini ya dapat ampasnya saja. Ya, oleh karena itu mandatori itu harus itu ya bangun smelter. Di samping membuka lapangan pekerjaan, banyak added value lainnya yang didapatkan oleh Indonesia. Smelter apa itu di sana? Smelter apa di sana itu? Apa? Tambang apa? Sebentar Pak, googling dulu saya. Nikel, Pak. Nikel. Oh ya, betul sekali nikel, Putri. Ya nikel, ya salah satu komoditas yang luar biasa sekarang ini ya. Gara-gara nikel juga tempo hari akhir tahun kemarin ya saham-saham perusahaan nikel ya itu pada naik kenceng ya. Apalagi ada isu Elon Musk mau buka pabrik baterai ya listrik di Indonesia. Ya nikel kan untuk bahan baku stainless steel ya untuk ini elektronik, baterai dan sebagainya. Sangat penting. Oleh karena itu ya beberapa waktu lalu ketika kita berkonflik ya dengan Uni Eropa terkait sawit ya mereka ingin memban sawit kita karena dianggap tidak ramah lingkungan ya tidak dikelola secara berkelanjutan ya. Nah, kita juga memainkan bargaining position di sini. Udah kita nggak usah ekspor nikel ke Uni Eropa, ke Eropa. Kelabakan mereka. Ya. Iya, sebenarnya itu kan bisa apa tuh bargaining position, memainkan bargaining position ya. Ini dalam geostrategi. Ini kalau ngajar warga negaraan ini saya nanti. Itu ya. Jadi membangun smelter. Coba bayangkan butuh initial outlay-nya, initial investment-nya puluhan triliun. Pantes saja perusahaan-perusahaan sekelas Freeport, Newmont nggak bangun smelter di Indonesia. Mereka mending nyewa smelter di luar negeri, ya memurnikan di sana, hitung-hitungannya lebih murah gitu. Nah, tapi kita nggak mau lah dikadalin kayak gitu terus. Masa mereka cuma ngeruk tanah kita, benar-benar tanah kita dikeruk, ya dikirim ke luar negeri. Kita cuma dapat tilingnya itu, ampasnya aja. Ya ini sesuai dengan inilah ketika bangun smelter misalkan itu nanti dibangun dengan apa? Dengan utang, menerbitkan saham, ya return yang didapatkan dari pembangunan smelter itu nanti apakah bisa nutup cost of capital-nya, nutup biaya modalnya, biaya utang, biaya penerbitan saham itu apakah bisa nutup? Nah, itu ada hitung-hitungannya ya. Mungkin selama ini hitung-hitungannya nggak nutup ya, jadi mereka ini smelter di luar negeri aja. Toh pemerintahnya nggak berkoar-koar untuk membangun smelter baru. Undang-Undang Minerba yang baru tahun berapa sih disahkan itu 2014 awal kalau nggak salah. Ya, saya agak lupa awal-awal 2000 las-lasan itu 13 atau 14. Oke, itu sekilas tentang tadi Bungku ya, kota kecil yang mungkin baru pertama ini kalian dengar namanya. Ternyata menyimpan potensi yang luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Baik. Tadi hasilnya YTM-nya 6,38 ya dikurangi tax rate ini jadi 4,47 ya kali 1, dikurangi 3 kali 0,7.
Tidaklah mudah untuk menemukan harga pasar suatu obligasi tertentu. Merupakan suatu praktik yang lazim untuk mengestimasi cost of debt dengan menggunakan nilai YTM atas suatu portofolio obligasi dengan kredit rating dan jatuh tempo yang sama sebagai utang perusahaan. Ya, jadi ada ininya ya, cuma ada patokannya itu ya. Kalau ini kredit ratingnya segini ya, kira-kira berapa ininya ya, YTM-nya dan sebagainya. Nah ini. Ya. Ketika 30 tahun misalkan dia ratingnya segini 4,8. Yang mungkin cocoknya di ini kali di Amerika ya. Di Indonesia tentunya berbeda juga seperti ini. Tadi kita sudah belajar biayanya utang ya, cost of debt. Nah, sekarang kalau ya struktur modal kita itu ada saham preference. Nah, ini berapa sih biaya saham preference? Cost of preferred equity. Tingkat imbalan yang diinginkan oleh para investor saat mereka membeli saham preference kita. Ya. KPS ya. Ini biaya saham preference. Ya, cost of preferred stock. Ya, dividen ya, dividennya kan ajak gitu ya. Dibagi price. Ya, harga saham preference tersebut. Ya, kalau kemarin kan price sama dengan dividen per ininya ya KPS-nya atau RPS-nya, RS-nya. Ya. Karena dia perpetual ya, perpetuity ya, nggak ada batasnya. Ya. Oke, ini ya. Perdagangkan sebesar 25 per lembar. Bila saham ini memiliki nominal 35 dan memberikan pembayaran dividen tahunan 4%, berapa cost of preferred stock-nya? Ya, tinggal 4%, ya. 4% dari 35, ya, itu berapa? 1,4 dibagi 25, 5,6%. Saham biasa. Saham biasa ini biaya saham biasa yaitu ya sama aja dengan required rate atas saham biasa tersebut. Ya. Tingkat imbalan yang diharapkan oleh para investor yang didapat dari investasi saham perusahaan. Imbalan ini berasal dari dividen dan hasil penjualan saham, capital gain ya, hasil penjualan saham nanti bentuknya. Terdapat dua pendekatan untuk mengestimasi biaya ekuitas dengan model dividen growth model dan CAPM ya. Capital Asset Pricing Model. Oke, kalau ini kemarin kan sudah belajar ya ini ya dividen growth model ya. Dilihat di estimasi harapan arus dividen yang diberikan oleh saham biasa, gunakan estimasi dividen ini dan harga saham saat ini, kemudian itulah internal rate of return dari investasi saham tersebut. Ya, ini KCS. Ya. Ini dividen ya, D1 ini ya, common stock dividend for year 1 ya. Bagi price-nya tambah growth ya. Kalau kemarin kan ini aja. Market price itu sama dengan common stock dividend for year 1 D1 per kemarin kan ini R ya. R min G gitu kan. Nah, ini ganti R itu ya K sama aja ya. Berikan dua estimasi tambahan dari biaya saham biasa per person dengan menggunakan dividen growth model, di mana Anda menggunakan tingkat pertumbuhan dividen sebesar 25% lebih rendah dan lebih tinggi dari estimasinya. G sama dengan 4,6 dan 7,8. Price of common stock 19,39. Growth-nya 4,6 dan 7,8. Ya. Dividennya 0,49. Oke, ini tinggal dikali-kalikan aja ya. Udah ketemu 7,
ini ya, 3 untuk G-nya 4,6 dan 10,53 untuk G 7,81. Oke. Mengestimasi tingkat pertumbuhan ini ya, dividen ya. Aritmetik, geometrik seperti ini. Pro dan kontra dari dividen growth model mudah digunakan. Oke, kontranya terlalu sangat bergantung pada kualitas estimasi tingkat pertumbuhan asumsi yang tidak realistis. Iya, tidak realistis. Tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Nggak ada yang namanya tingkat dividen yang konstan, itu hampir mustahil. Ya, jadi kalau pertumbuhan dividen yang konstan luar biasa ya. Perusahaannya tuh perfect ya, meskipun mungkin lagi krisis tapi dia tetap memberikan dividen. Nah, kalau lagi benar krisis itu membuat kerugian bagi perusahaannya ini anti rugi, kayak Apple anti rugi gitu ya. Tapi pasti ada anjloknya biasanya ya. Apalagi dalam waktu yang tidak terbatas, yang namanya saham nggak bisa ya, kurang realistis. Ini kan asumsi bahwasannya pertumbuhannya konstan gitu. Pakai CAPM, Capital Asset Pricing Model ya, di sini kemarin cost of common equity ya, kemarin kan required rate of return ya, rate of stock ya, sebagainya. Risk free rate plus equity beta koefisien, betanya, sensitivitas terhadap pasar ya. Dikali market risk premium. Market risk premium itu apa? Dari expected return market portfolio dikurangi risk free rate ya, risk free rate. Kalau saham-saham yang di Bursa Efek Indonesia misalkan kamu risk free-nya pakai apa kalau kayak gini? Suku bunga Sun, Pak. Apa? Sun. Surat utang negara, oke. Ya, Sun bisa ya. Sertifikat Bank Indonesia, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, ya, itu ori obligasi retail negara itu sukuk bisa juga ya. Nah, ini penentuan risk free-nya yang macam-macam ya ininya ya. Equity beta koefisien. Nah, penentuan beta pun itu bisa berbeda-beda. Kita mencarinya yang sudah jadi, yang instan di website juga kadang berbeda. Tapi biasanya mempunyai kecenderungan yang mirip. Beda karena misalkan datanya, historical data yang digunakan itu mungkin berbeda berapa tahun, ya, ininya mungkin berbeda, bisa jadi. Kalau expected return on the market portfolio itu pakai apa? Biasanya kalau IHSG, oke, IHSG ya. Kalau pasar Indonesia mungkin pakai IHSG ya. Nah, sebenarnya IHSG sendiri itu seringkali terpengaruh oleh global. Global biasanya bisa pakai apa kalian kalau global kalian? DJIS, Dow Jones Industrial Index itu ya. Iya, Pak. Bisa pakai Dow Jones. Oke, bisa. Macam itu. Jadi sebenarnya kita pasar pun itu kita lihat pasar dalam skup lokal ya, nasional atau internasional ya. Itu kan nanti kaitannya dengan resiko sistematis ya, sistematisnya. Oke. Ini sudah kalian pelajari kemarin ya. Ya, ini risk free rate, beta of common stock, market risk premium ini penentunya. Pro, mudah digunakan, tidak bergantung pada asumsi dividen. Kontra, pilihan akan risk free tidak secara jelas ditentukan. Nah, ini risk free-nya tidak secara jelas. Yang risk free yang bagaimana? Apa? Yang surat utang 30 tahun, 20 tahun, atau ori yang hanya 5 tahun, semacam itu, atau sertifikat Bank Indonesia ya yang kurang dari 1 tahun. Nah, ini
Ya tergantung ininya. Ya itu ada asumsi-asumsi yang digunakan. Ini apa ini? Ya. Berikan 2 estimasi tambahan dari biaya sum person dengan menggunakan CAPM di mana Anda memakai nilai paling ekstrim dari ketiga faktor yang memicu nilai CAPM. Soalnya mana ini? Oke, saya kira tidak perlu dibahas, ini sudah sering ini ya. Oke. Ini cuma diganti-ganti aja, misalkan pakai risk free rate-nya berapa gitu ya. Ya, yang satu pakai 0,1, ini 2,8 ya. Calculating the firm's WACC. Ya. Saat mengestimasi WACC perusahaan, isu berikut harus selalu diingat. Bobot haruslah didasarkan pada nilai pasar dan bukan nilai buku sekuritas. Gunakan biaya opportunity berbasis pasar dan bukan biaya opportunity berbasis data historis. Dasar pasar. Gunakan bobot yang melihat ke masa depan biaya dan biaya opportunity. Estimasi cost of capital suatu proyek. Apakah WACC perusahaan harus digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru? Secara teori tidak, karena seluruh proyek memiliki risiko yang unik. Namun demikian, dalam praktek banyak perusahaan menggunakan WACC tunggal untuk seluruh proyeknya. Ya. Dipukul rata. Gitu ya. Jadi karena sumber pendanaannya misalkan dari satu pinjaman bank ini ya, itu untuk berbagai macam proyek. Ya. Jadi kadang memang tidak bisa ideal ya karena dituntut waktu, dituntut dengan sumber daya yang terbatas untuk mengevaluasinya dan susah untuk memisahkan antara ini sumber dari A, dari B, ya, semacam itu. Oke, 14 tidak menunjukkan bahaya tunggal penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk mengevaluasi proyek investasi dengan level risiko berbeda. Terdapat tendensi untuk mengambil banyak sekali risiko proyek investasi dan mengabaikan proyek investasi yang baik yang secara relatif aman. Ini yang dimaksud gambar ini. Nah ini gambar ini kalau di buku tuh di halaman berapa itu? Di halaman 498. Oke, bisa kalian baca dulu sambil kita mungkin istirahat 10 menit ya. Mas ini sudah azan, kita break sholat asar dulu ya. Monggo silahkan kalau yang mau sholat, yang mau istirahat, makan minum silahkan ya. Oke, kita balik lagi sekitar 10 menit kemudian ya. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ini menggunakan WACC perusahaan ya, satu WACC itu ya, WACC korporasi itu dapat menyebabkan bias investasi ya, bias keputusan dalam berinvestasi ya, cenderung ke proyek yang berisiko pilihannya. Padahal belum tentu yang seperti itu. Memang yang berisiko itu memberikan potensi ya, potensi pembalian, return, imbal balik, imbal hasil yang lebih besar. Tapi pada tingkat risiko yang seberapa? Ya. Kalau kita pakai ini perusahaan, nah ini coba kita lihat garis biru. Ini firms WACC, ya, cost of capital perusahaan ya, average-nya. Nah, kalau kita menggunakan WACC perusahaan ini, ya ada sebuah proyek A dan B, dua proyek A dan B. B itu resiko yang lebih tinggi, ya, resiko yang lebih tinggi. Semakin ke kanan itu resiko proyek semakin tinggi. A resikonya relatif lebih rendah daripada B. Nah, di sini ya IRR B ya itu lebih
lebih tinggi daripada IRR-A. Dan IRR-A itu di bawah WACC, IRR-B di atas WACC. Kalau IRR-A, internal rate of return project A, itu di bawah WACC, artinya apa? Artinya tingkat pengembaliannya lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan. Oke. Tingkat pengembaliannya ya itu lebih rendah daripada biaya ya yang dikeluarkan, tingkat biaya yang dikeluarkan, rate biayanya itu, cost of capital-nya. Sehingga project A kecenderungannya Ditolak, Pak. ditolak. Sebaliknya dengan project B ya. Di sini dia apa ini? IRR-nya lebih tinggi daripada WACC. Waduh, ini bagus ini. WACC-nya kita modalnya cuma segini kok biayanya ya. B kok bisa menghasilkan segini, lebih gede. Ya kita terima. Tapi ini kan bias. Gitu ya. Semakin berisiko ini semakin gede ini anunya ya. Sampai pada taraf risiko yang berapa? Oleh karena itu perlu di-adjust cost of capital. Risk adjusted cost of capital. Nah, di sini. Ya, berdasarkan proyeknya itu ya di-adjust. Sehingga kalau di sini kalau A ya ini masih di atas IRR di atas WACC ini ya. Proyek A sehingga diterima. Dan juga B ternyata malah di bawah WACC ditolak. Terlalu berisiko tinggi dan tingkat kegagalannya yang tinggi itulah ya yang berisiko ya sehingga B ditolak ya. Kalau masih di tengah-tengah sini oke lah, tapi kalau sudah sampai ke sini risikonya tinggi sekali seperti itu. Oke. Mengapa perusahaan tidak secara khusus menggunakan cost of capital project? Nah, ini yang saya katakan tadi. Biasanya perusahaan itu kan memperoleh uang, ya, itu dari misalkan dari satu sumber gitu ya, dan itu untuk banyak project gitu, sehingga udah dipukul rata gitu, gampangnya saja. Ya. Merupakan hal yang sulit untuk menelusuri sumber dan suatu proyek individual disebabkan oleh sebagian besar perusahaan mendapatkan banyak uang yang berasal dari seluruh proyek. Memerlukan tambahan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan proyek baru. Nah, ya, menganalisisnya dan sebagainya itu perlu tambahan waktu dan biaya juga. Jika suatu perusahaan melakukan investasi dengan banyak karakteristik risiko yang berbeda, maka kita dapat mengestimasinya dengan WACC divisional. Nah, divisi. Jadi ini ya, bisa geografi ya, bisa divisi industri, misal industrinya ya, yang mempunyai dalam satu wilayah geografi itu mempunyai risiko yang mirip misalkan ya, macam itu. Di sini sebuah perusahaan dengan banyak divisi dapat disamakan sebagai sebuah perusahaan dengan hanya satu divisi, disebut dengan perusahaan perbandingan pure play atau COMS. Estimasi cost capital perusahaan pure play. Oke, ini keuntungan, ketidakунtungannya. Oke, mungkin kita ini lebih ini aja ya, lebih ke teoritisnya ya. Bila WACC divisi adalah suatu perbaikan penting bagi perusahaan tunggal yang menggunakan WACC secara luas, maka akan terdapat sejumlah potensi pembatasan yang muncul karena adanya tantangan untuk menemukan perusahaan pembanding. Ya ini perusahaan pembanding yang mempunyai divisi yang hampir mirip dan kondisi struktur modal yang mirip agak-agak susah.
biaya mengambang, flotation cost, ya, dan NPV project. Biaya mengambang adalah fee yang dibayarkan kepada bank investasi dan biaya yang terjadi pada saat sekuritas dijual dengan diskon dari harga pasar saat ini. Ya. Jadi fee yang dibayarkan, misalkan ketika perusahaan tersebut mau go public misalkan, ya, atau mau menjual obligasi, ya, dia itu butuh dana 100 miliar. Nah, ternyata ya dia itu harus membayar fee ya kepada, misalkan kalau mau itu kan kepada penjamin emisi ya 10% dari, jangan 10% karena terlalu gede ya. 1% misalkan 1 atau 2% dari dana yang ingin didapatkan gitu ya. Kalau 100 miliar 1%-nya berarti 1 miliar. Ya 2% 2 miliar gitu ya. Mungkin paling gede 5% kali ya. Nah, itulah biaya mengambang ya, flotation cost. Karena adanya biaya mengambang, maka perusahaan harus menaikkan nilai dana dari jumlah yang diperlukan. Flotation cost, ya, adjusted initial outlay sama dengan financing need, ya. Financing needed itu yang berapa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Yang sebenarnya dibutuhkan berapa? Bagi satu main flotation cost as a percent. Jika sebuah perusahaan membutuhkan dana 100 juta untuk mendanai proyek baru, dan biaya mengambangnya diperkirakan sebesar 5,5%, berapa nilai yang harus ditetapkan dalam penjualan sekuritas? Coba hitung. Ya, dengan ini, flotation cost adjusted initial outlay ya, sama dengan financing needed dibagi 1 main flotation cost as a percent. Berapa? Coba dihitung. Tentunya akan lebih besar dari 100 juta. Berapa sih ya? 100 juta 553.401. 105 juta 500, oke, sekian ya. Oke, 105,82 ya, 0,82 juta ya. Oke. Maka perusahaan harus menaikkan senilai 105,82 juta. Termasuk di dalamnya biaya mengambang sebesar 5,82 juta. Ya. Gabungan biaya mengambang ke dalam perhitungan NPV. Nah, ini sebelum Trikon memutuskan pendanaan atas suatu proyek baru, kondisi pasar saham berubah karena saham baru menjadi lebih mahal untuk diterbitkan. Biaya mengambang meningkat menjadi 15% dari ekuitas baru yang diterbitkan dan cost of debt-nya meningkat menjadi 3%. Apakah proyek ini tetap visible? Asumsikan nilai PV dari arus kas masa depan tidak berubah. Oh, ini checkpoint 14. Oh, ini problemnya nih sudah ini apa? Nanti step 5. Ya. Coba kalian lihat dulu ini. Halaman 502. 502 baru nanti mengerjakan. The Trikon Telecom Company is considering 100 million investment
Yeah, that would allow it to develop fiber optic high-speed internet connectivity for its 2 million subscriber. Oke, ya, jadi $100 juta investasinya. The investment will be financed using the firm's desired mix of 40% debt financing and 60% common equity financing. 40/60 ya. The firm investment banker advised the firm CFO that the issue cost associated with debt would be 2%. Okay. And those associated with equity would be 10%. Jadi flotation cost untuk debt itu 2% dan equity 10%. Tricon uses a 10% cost of capital to evaluate its telecom investment and has estimated that the new fiber optic project will yield future cash flow valued at $115 million. However, to this point, no consideration has been given to the effect of the flotation cost, the cost of raising the financing for the project. Should the firm go forward with the investment in light of the flotation cost? Oke, ya, step 2 nih ke step 3. We use equation. Weighted average flotation cost, ya, dibuat dulu weighted average flotation cost-nya di sini. Ya, tadi debt-nya 0,4 proporsinya dan common stock 0,6. Ya, jadi dikali ya proporsi debt dikali flotation cost of debt, dan di sini flotation cost common stock ya 10% dikali 0,6. Jadinya weighted average flotation cost-nya 6,8%. Oke, 6,8%, baru ini initial outline-nya 100 juta ya, 100 juta dibagi 1 min 0,068 atau 68%, 107,3 juta ya. The NPV of investment can now be calculated using the of flotation cost adjusted initial cash outlay. Oke, NPV-nya ini 115 dikurangi 107. Ya, oke. Ya, NPV-nya 115 kurangi 107 berarti 7,7 juta dolar. Ya. Kalau ini ya, kalau tidak memperhitungkan flotation cost, berapa NPV-nya? Kalau tidak memperhatikan flotation cost, berapa NPV-nya? $7,7 juta itu bukan, Pak? Kalau tidak mengabaikan flotation cost. 115 juta, Pak. Hah? 115, Pak. 115 juta. NPV-nya loh, kalau tidak memperhatikan flotation cost. 15 juta, Pak. 15 juta. Kan 115 juta dikurangi 100, Pak. 100 juta. Ya. Nah, oleh karena itu flotation cost itu tentunya akan mengurangi NPV. Oleh karena itu, ya, kalau kita lupa memasukkan flotation cost, wah bisa salah nih memperhitungkan, ternyata NPV-nya nggak sebesar yang kita ekspektasikan karena kita tidak memasukkan flotation cost. Ya, oke ya. Jadi di sini tambah biaya flotation cost-nya itu 7,3 ya, 7,3 juta dolar. Nah, ini pertanyaan di slide ini step 5 ya ini ya. Ya. Sebelum Tricon memutuskan mendana atas proyek baru, kondisi pasar saham berubah. Oke, biaya mengambang meningkat menjadi 15% untuk ekuitas dan debt-nya 3%. Apakah proyek ini tetap visible? Coba kalian ganti apanya itu? Flotation cost of debt dan flotation cost of common stock. Ya, common stock-nya diganti 15%, debt-nya ganti 3% untuk
rotation cost-nya. Coba NPV-nya ya, apakah masih ini positif, visible apa enggak? Silakan. Ya sini sudah ada jawabannya sih. Tapi coba ketemu enggak dengan jawabannya di sini? Ya, rotation cost-nya ini meningkat menjadi 11,36 juta, NPV-nya 3,64. Coba hitung dulu ya. Coba hitung sampai ketemu angka ini. Baik, sudah ketemu? Sama ya dengan ini di buku? Sama, Pak. Oke. Ini ada orang di balik jendela saya, ngapain? Ngukur-ngukur. Oke. Baik, kalau gitu coba kita latihan soal ya. Halaman 508 coba kalian kerjakan 14 strip 3. Poin 14 strip 3. Computing individual or component cost of capital. 14 strip 3.
Ini ada yang lagi isolasi mandiri nggak kalian? Ini ya, apa? Tambah menggila ya ini ya. Ya, hati-hati saja ya. Kalau nggak perlu-perlu amat keluar ya, nggak perlu keluar. Oke, silahkan itu dikerjakan 14 strip 3. Atau ada yang sudah mengerjakan, sepertinya minggu lalu ada yang sudah mengerjakan duluan gitu, saking rajinnya gitu ya. Ya memang ya bagus lah kalau kayak gitu ya. Kalau sudah mengerjakan kan kayak gini, kalau ada permasalahan tinggal ditanyakan gitu kan. Enak sebenarnya ya ini. Kalau ini sih ngulang aja nih ya, bond value ini. Par value 1000, kupon 11%, interest payment 55, ya, paid semi-annually. The bond has current market value 1000, will mature in 10 years. 20 years deh. Marginal rate 30%. Oh, sebentar ya, kayak ada gedok-gedok ini. Bentar. Absen 5 siapa? Siapa? Agita. Iya. Oke, silakan Agita. Bisa di-share screen jawabannya. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Oh, kalian pada pakai cheat sheet ini. Berarti kalau seperti ini kalian mudah dong mengerjakan ujian itu ya. Tinggal masukin jeret angkanya keluar udah. Ya, gitu. Oke. Baik. Berarti tantangannya cuma mengidentifikasi atau memilah-milah variabel itu dan memasukkannya ke dalam kolom-kolom itu aja. Ya. Oke, berarti di sini lebih ke pemahaman kalian. Kalau soal rumus nggak usah dihafalin kan, open book apalagi ada seperti ini. Oke, silakan Nagita. Silakan Nagita. Untuk yang A. Ya. Diketahui 1000 untuk par value-nya. Lalu kupon rate-nya 11%. Dan untuk 10 tahun
udah 20 tahun. Lalu market value-nya 1.000 dan tax rate-nya 30%. Ya. Lalu ketemu YTM-nya 11%. YTM 11%, oke. Lalu after tax cost of debt-nya 7,7%. 7,7%. Oke. Terus yang B? Yang B saya belum, Pak. Loh, B belum, Mos. Tadi cuma aja. Itu interest payment ya 55 dolar dan dibayar semi annually. Ya. Bayar semi annually. Apakah YTM-nya tetap segitu 11%? Tetap ya. Ya. Gampangnya YTM kan kalau market value sama par value-nya sama ya udah itu. Ininya sebesar coupon rate-nya itu. Oke, a new common stock issue by a firm that paid 1.8 dividend last year. Okay, expected continue to grow 7%. Ya. The price of the firm common stock is now $30. Berapa ini? Yang B. Cost of common stock-nya. D1 per 13. Ya, berapa? Mana? Hitung-hitungan kamu. Saya pakai kalkulator, Pak, tadi. Oh, Diana pakai kalkulator berapa jadinya? 13,4, Pak, persen. 13,4. Oke, itu dari gimana, Pak? Dari rumus dividen 1,8 1,8 dibagi harganya 30. Terus ditambah growth-nya 7%, Pak. 1,8-nya nggak kamu kalikan 1, berapa itu? Iya, Pak. 1,8 dikali 1 plus G, Pak. Jadi 1 plus 7%, Pak. 1,07. 1,07 per 30 ditambah 7%. Jadinya 13,4, Pak. 13,4. Oke, 13,4%. Ya. Oke, yang C, terima kasih Diana. Yang C. Yang C tinggal dibagi kan, Pak. Oke. Ya. 125 dibagi 10%, Pak. Iya apa enggak ya? 125 dibagi 10%. Yo. Ya, 125 dikali 10%. dividen dibagi price. Oh, Ayo. 10% kali 125 dibagi 100, Pak. 10% dikali 100 Pak. bagi 100. Dikali 100 dibagi 125. 125. Ayo. Ya benar mana? Jadi, ayo. Kamu menghitung dividennya itu dari mana? Par value, Pak.
Par value. Kalau di sini 10% berarti dividennya berapa? 10. 10. Nah, di situ 10 dibagi, dividen dibagi Price. price. Price itu market. Market price. Market price-nya berapa? 125, 125, Pak. Jadi berapa? Maaf, Pak. 10 dibagi 125 berarti 8%, Pak. 8%, Pak. persen. Oke, nah, simple loh itu harusnya. Jangan sampai ini loh ya. Iya, Jadi Pak. dipahami dividen itu ya kalau untuk preferred stock ya itu kalau ditentukan proporsinya secara persen itu persentase dari par value-nya, dari nilai nominalnya, face value-nya, ya. Oke, simpel ini cuma itu dividennya dibagi dengan harga pasarnya, ya. Yang B ini masih simpel semua loh ini ya 14,3. Ini kan belum sebuah problem ya. YTM dikali 1 minus tax rate-nya. YTM dikali 1 minus Tax rate. tax rate-nya berapa? 10% dikali 1 minus 34%. Oke. Jadinya? 6,6%. Oke. 6,6 ya? 6,6%. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi ini ya kadang hal-hal kecil yang membuat kita kurang teliti ya. Jadi nanti kalau salah sedikit aja ke belakangnya bisa salah nanti ya. Baik, coba kalian kerjakan 14.25 ini masih cukupan waktunya masih kok, masih 17 menit. 14.25. Langsung saja yang mau ini. Izin stop share screen ya, Pak. Oke, terima kasih Agita. Ya. Siapa? Tiara mau ini, Tiara 14.25. Belum mengerjakan, Pak. Belum mengerjakan. Oke, siapa lagi? Afan Gafar. Belum, Pak. Tadi nyimak pembahasan yang Pembahasan. Biasanya sudah ngerjakan siapa sih? Kemarin siapa ya yang sudah mengerjakan itu? Siapa? Siapa ya? Biasanya yang mengerjakan duluan. Ini siapa? Gilang ya? Mbak. Iya, biasanya kamu udah ngerjakan. Hah? Belum, kerjakan tugas. Belum, Pak. Ini kamu lagi di perpus atau di mana itu? Perpus virtual. Oke. Silakan di 14.25. Coba. Ini belum nyoba flotation cost ini. Nanti dicoba sendiri di rumah ya yang flotation cost ya. Sama ini sekalian ya, flotation cost yang 14/31. Nanti kalau nggak bisa kita bahas, minggu depan tanyakan ke Pak Eri kalau nggak bisa. Kalau bisa nggak usah tanya ya. Kalau nggak bisa bahas dengan Pak Eri ya. Semoga aja beliau sudah bisa sembuh dan aktif kembali. Karena memang Pak Eri sekeluarga ya, jadi nggak hanya dia sendiri, sekeluarga kena. Pasti ini ya, agak berat tentunya. Semoga nggak apa-apa lah. Ini kalian sudah kebayang-bayang malam minggu tapi nggak bisa kemana-mana ini. Di rumah aja. Nge-game, nonton Netflix. Saya juga paling ya nonton Netflix atau apa gitu ya. Hati-hati ya kalian ini ya, COVID ya. Istri saya tuh kena COVID
padahal dia lagi menyusui. Jadi harus mungkin berpisah sementara dengan anak saya yang paling kecil itu. Kebetulan saya sama istri saya nggak serumah, dia di kampung sana di Tulungagung. Karena dia ini ya apa ya jumpa pasien setiap hari, vaksin dan sebagainya kayak gitu, resikonya tinggi sekali. Kalau kayak gini nakes banyak yang terpapar, rumah sakit tambah ini, waduh, gimana lagi? Padahal dia prokesnya sudah luar biasa ini ya masih aja terpapar gitu ya. Ya, paling nggak kalau kita seoptimal mungkin prokes ya paling nggak meminimalisir lah ya. Atau kalian nggak percaya kalau belum kena? Konspirasi, waduh, ini yang sudah 38.000 sehari kemarin. Nggak tahu ini, tembus 40.000 enggak hari ini. Sudah ada beritanya belum ini hari ini? Belum ada update-nya ya. Oh, tambah 38.124. Mirip dengan kemarin. Oke, silakan yang mau mengerjakan. 14.25. 12 menit lagi, mumpung masih. Brian Logistic Limited has a targeted capital structure 40% debt and 50% equity, and the remaining 10% is in the form of preference shares paying a fixed dividend of 12%. Jadi saham preferennya 10% ini ya. The total amount of debt 8 million. Ini apa simbol apa? Pound sterling ya ini ya. Pound sterling ya. Consisting of two separate term loans. The first loan has a balance 6 million and charge interest at 8%. The second term loan has a balance 2 million, charging interest at 10%. The corporate tax rate for Brian Logistics is 30%. What is their cost of capital?
Gimana? Ada yang mau ini? Gimana? Gilang mau nyoba? Bingung, Pak. Oh, bingung apanya? Apa yang bingung? Bingung. Di situ sepertinya ada yang kurang itu. Apa yang kurang itu? Soalnya. Lama hutangnya bukan, Pak? Tahun Ya, anggap aja inilah apa bisa di apa terus term loans. Oke, anggap aja mungkin sama ya, tapi ini berbeda gitu ya. Apa? Persyaratannya berbeda. Yang satu kasih 8%, yang satu 10%. Bisa sih nggak masalah itu kalau loan-nya. Apa yang sepertinya nggak ada di situ? Ngopok gedek-gedek we. Siapa ini? Growth, Pak. Atau enggak ya? Growth. Enggak juga enggak apa-apa ini sebenarnya. Kalau cost of common stock-nya ada enggak ya situ? Iya, Pak. Cost of common stock sama preferred. Nah, kalau preferred ada. Preferred-nya berapa di situ? Common stock-nya ya nggak ada ya di sini ya. 10,
Mungkin bikin aja 10 gitu ya. Kalau ini yang preferred itu ini apa? Fixed dividend ya ini. Fixed dividend 12%. Ya. Oke, fixed dividend 12%. Ya, anggap aja ini apa? Anggap aja 12%. Mengingatkan untuk menutup portal terlebih dahulu, Pak. Oh iya. Iya benar. Sebentar deh, Pak, ya. Mana ini? Portal. Oke. Tadi sudah saya upload. Oke, cost of capital sudah hadir semua. Baik. Oke, saya tutup. Jebret. Nah. Oke, coba kalau kamu masukkan common stoknya misalkan 10, preferred stoknya 12. Jadinya berapa itu? Kalau cuma ini aja debt-nya yang terbagi 2, satunya 8% dan 10%. Jadi di proporsinya juga disesuaikan ya. Kalau 8 juta pound sterling itu 40%, maka 6 juta pound sterling itu berapa persen? 30%. Yang 2 juta pound sterling 2%. Ya, jadi ada 2 di sini ya. Di apa? Cost of debt-nya ada 2. Masing-masing dikurangi corporate tax ya. Satu 0,3, yang satu 0,1 ya. Equity, common equity-nya 0,5, preferred stock-nya 0,1. Udah ditambahkan. Udah jadi itu. Oke, memang ini ada yang kurang nih soal ini. Oke, baik, coba di ini ya, di apa itu dilatih ya soal-soal yang lainnya, terutama di flotation cost. Seringkali kalau ujian itu teman-teman seringkali banyak yang salah di flotation cost. Coba kalian kerjakan aja 1431, nanti kalau Pak Eri sudah masuk, tolong kalau kalian masih belum paham, minta untuk dibahas 1431. Jangan-jangan minggu depan dengan saya lagi nih. Saya tiwas kemarin Dewa. Mas, sepertinya Pak Sony nggak jadi nih minggu ini. Ya wes, alhamdulillah. Bisa leha-leha hari Jumat. Kemarin ini Pak jadi oke. Saya pikir Jumat pagi ya. Ternyata lagi udah kepake. Ya udah. Baik, terima kasih ya. Manajemen keuangan itu cuma ini aja kok intinya, latihan soal aja. Enggak hanya latihan soal, yang paling penting adalah memahami ini apa materinya ya. Soalnya diubah bentuk apapun kalian masih bisa mengerjakan. Oke, bisa saya akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini, sore hari ini ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan senantiasa sehat selalu ya, penuh keberkahan dan dimudahkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Baik, saya akhiri ya.